Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga Allah memberkahi setiap langkah kita. Jangan lupa like dan subscribe untuk video informatif lainnya. Selamat datang di Sejarawan Channel. Dalam video ini, kita akan menelusuri asal-usul suku Sunda, menggali jejak nenek moyang, dan memahami bagaimana budaya ini tetap bertahan di tengah tantangan zaman. Di sebuah wilayah subur yang dikenal sebagai Tatar Parahyangan, di tengah hamparan gunung dan lembah yang megah, tersembunyi jejak-jejak awal sejarah suku Sunda. Warisan budaya yang mengakar kuat dan menyatu dengan alam ini membawa kita pada perjalanan panjang yang menyusuri asal-usul salah satu suku tertua di Nusantara. Alkisah, pada masa lalu, sebelum Indonesia dikenal dengan bentuknya yang sekarang, wilayah yang kini kita kenal sebagai Jawa Barat telah dihuni oleh kelompok masyarakat yang hidup dalam harmoni dengan alam. Mereka adalah leluhur suku Sunda, yang berasal dari berbagai kelompok manusia purba yang bermigrasi dan menetap di tanah subur ini. Penelitian arkeologis menunjukkan bahwa manusia telah menghuni wilayah Jawa Barat sejak zaman Paleolitikum. Bukti ini ditemukan dari fosil dan peralatan batu yang menunjukkan keberadaan manusia purba yang mendiami gua-gua di daerah pegunungan. Di masa Neolitikum, kelompok manusia ini mulai bertransformasi, dari kehidupan berburu dan meramu menjadi masyarakat yang lebih menetap dengan bercocok tanam dan beternak. Bukti dari era ini bisa dilihat dari penemuan-penemuan alat pertanian kuno seperti kapak batu dan gerabah yang tersebar di berbagai situs arkeologi di Jawa Barat. Nama Sunda sendiri muncul jauh sebelum era kerajaan-kerajaan besar berdiri. Dalam bahasa Sanskerta, Sunda memiliki arti bersinar atau cahaya, yang mencerminkan keindahan dan kesuburan alam Tatar Sunda. Wilayah ini dikenal dengan kekayaan alamnya yang melimpah, gunung-gunung yang menjulang, dan sungai-sungai yang mengalir deras, yang menjadikannya sebagai tempat yang ideal untuk berkembangnya peradaban manusia. Nenek moyang suku Sunda diyakini berasal dari kelompok Austronesia yang bermigrasi dari daratan Asia Tenggara ke Nusantara sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Mereka datang dengan membawa teknologi bercocok tanam, pengetahuan tentang laut, serta keahlian dalam membuat perahu. Kelompok Austronesia ini kemudian menetap di wilayah barat Pulau Jawa, membaur dengan penduduk lokal dan membentuk komunitas-komunitas awal yang kelak menjadi cikal bakal suku Sunda. Seiring berjalannya waktu, komunitas-komunitas awal ini mulai berkembang menjadi masyarakat yang lebih kompleks. Mereka membangun permukiman-permukiman permanen dan membentuk struktur sosial yang lebih teratur. Pada abad keempat, muncullah Kerajaan Tarumanagara, yang dianggap sebagai salah satu kerajaan tertua di Jawa Barat dan menjadi tonggak awal peradaban suku Sunda. Kerajaan ini dipimpin oleh Raja Purnawarman, yang terkenal dengan kebijaksanaannya dan usahanya dalam membangun irigasi untuk meningkatkan hasil pertanian. Prasasti-prasasti peninggalan Tarumanagara, seperti Prasasti Ciarutan dan Prasasti Kebon Kopi, menjadi bukti nyata keberadaan kerajaan ini dan kemajuan peradabannya. Kerajaan Tarumanagara mengalami masa kejayaan di bawah pemerintahan Raja Purnawarman, yang berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dan membangun hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuasaan Tarumanagara mulai melemah, dan pada abad ke-7, kerajaan ini digantikan oleh Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda berdiri di wilayah yang mencakup sebagian besar Jawa Barat dan menjadi pusat kebudayaan Sunda yang lebih berkembang. Kerajaan Sunda mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-8 hingga abad ke-16, dengan ibu kotanya yang berpindah-pindah, mulai dari Pakuan Pajajaran di daerah Bogor hingga Kawali di Ciamis. Pada masa ini, masyarakat Sunda dikenal sebagai masyarakat agraris yang hidup dari hasil pertanian dan perkebunan. Mereka menanam padi di sawah-sawah terasering yang indah, dan menjadikan padi sebagai simbol kehidupan dan kemakmuran. Nilai-nilai kearifan lokal yang menghormati alam dan hidup selaras dengan lingkungan menjadi bagian penting dari budaya Sunda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan Sunda juga dipengaruhi oleh agama dan kepercayaan yang berkembang di wilayah ini. Sebelum masuknya agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, dan Islam, masyarakat Sunda memeluk kepercayaan animisme dan dinamisme, yang mengajarkan bahwa setiap benda di alam memiliki roh atau kekuatan spiritual. Kepercayaan ini tercermin dalam berbagai ritual adat dan upacara yang dilakukan untuk menghormati arwah leluhur dan menjaga keseimbangan alam. Pada abad ke-8,
agama Hindu dan Buddha mulai masuk ke wilayah Sunda, dibawa oleh para pedagang dan pendeta dari India. Agama-agama ini diterima oleh kalangan elit kerajaan dan menjadi bagian dari kehidupan istana. Namun, masyarakat awam masih mempertahankan kepercayaan lokal mereka, yang kemudian berbaur dengan ajaran Hindu dan Buddha, menciptakan bentuk sinkretisme yang unik. Bukti pengaruh Hindu dan Buddha dalam kebudayaan Sunda bisa dilihat dari peninggalan-peninggalan candi seperti Candi Cangkuang di Garut dan berbagai arca yang ditemukan di situs-situs purbakala di Jawa Barat. Memasuki abad ke-13, agama Islam mulai masuk ke Tatar Sunda melalui para pedagang dari Gujarat dan para ulama dari Timur Tengah. Islam disebarkan secara damai melalui perdagangan, perkawinan, dan dakwah para wali. Salah satu tokoh penting dalam penyebaran Islam di wilayah Sunda adalah Syekh Syarif Hidayatullah, atau yang lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Beliau adalah salah satu dari wali Songo yang berperan besar dalam menyebarkan ajaran Islam di wilayah Jawa Barat, khususnya di Cirebon dan sekitarnya. Islam perlahan-lahan menggantikan agama Hindu dan Buddha, dan menjadi agama mayoritas masyarakat Sunda hingga saat ini. Kerajaan Sunda berakhir pada abad ke-16 ketika Kesultanan Banten, yang dipimpin oleh Maulana Hasanuddin, berhasil menaklukkan Pakuan Pajajaran. Sejak saat itu, wilayah Sunda berada di bawah pengaruh kerajaan-kerajaan Islam, dan kebudayaan Sunda mengalami perubahan yang signifikan. Meskipun demikian, masyarakat Sunda tetap mempertahankan identitas mereka, dengan bahasa, adat istiadat, dan nilai-nilai kearifan lokal yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Sunda dikenal dengan sikapnya yang ramah, lemah lembut, dan menjunjung tinggi nilai gotong royong. Mereka memiliki berbagai tradisi dan kesenian yang kaya, seperti angklung, kecapi suling, wayang golek, dan tari jaipong, yang mencerminkan keindahan budaya Sunda. Tradisi-tradisi ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi media untuk menyampaikan nilai-nilai kehidupan dan menjaga ikatan sosial di antara anggota masyarakat. Perjalanan sejarah suku Sunda adalah perjalanan panjang yang penuh dengan dinamika dan perubahan. Dari masa prasejarah hingga era kerajaan, dari kepercayaan animisme hingga Islam, masyarakat Sunda telah melalui berbagai fase perkembangan yang membentuk identitas mereka saat ini. Dalam video kali ini, kita akan menyelami lebih dalam kisah-kisah masa lalu, menggali warisan leluhur, dan melihat bagaimana nilai-nilai budaya Sunda tetap relevan dan menjadi sumber kekuatan bagi masyarakat Sunda di era modern ini. Untuk memahami kehidupan masyarakat Sunda di masa lalu, kita perlu melihat lebih dalam pada struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad. Struktur sosial masyarakat Sunda dibangun berdasarkan hierarki yang mencerminkan peran dan tanggung jawab setiap individu dalam masyarakat. Struktur ini terus berubah seiring dengan perkembangan kerajaan-kerajaan dan pengaruh agama-agama besar yang masuk ke wilayah Sunda. Pada masa Kerajaan Tarumanagara dan Kerajaan Sunda, struktur sosial masyarakat terbagi menjadi beberapa lapisan. Di puncak hierarki, terdapat keluarga kerajaan yang dipimpin oleh raja. Raja memiliki kekuasaan mutlak dan dianggap sebagai penguasa yang dipilih oleh dewa-dewa, sehingga perintahnya harus dipatuhi oleh seluruh rakyat. Di bawah raja, terdapat para bangsawan atau priyayi, yang biasanya terdiri dari keluarga kerajaan, pejabat tinggi, dan tokoh-tokoh penting yang memiliki kekayaan dan kekuasaan. Mereka bertugas membantu raja dalam menjalankan pemerintahan, mengelola wilayah, dan menjaga keamanan kerajaan. Di lapisan berikutnya terdapat golongan kaula, atau rakyat biasa. Mereka adalah petani, nelayan, dan pengrajin yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memberikan upeti kepada kerajaan. Golongan kaula juga mencakup para pedagang yang berperan penting dalam menjaga arus perdagangan di wilayah kerajaan. Di kalangan masyarakat Sunda, hubungan antara golongan bangsawan dan kaula seringkali diatur oleh nilai-nilai silih asih, silih asah, silih asuh, yang berarti saling menyayangi, saling memberikan pengetahuan, dan saling melindungi. Nilai ini mencerminkan rasa kebersamaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Sunda. Selain itu, terdapat golongan yang disebut hulun atau budak, yang biasanya berasal dari tawanan perang atau mereka yang jatuh dalam kemiskinan. Budak bekerja untuk para bangsawan atau orang-orang kaya, dan meskipun mereka berada di lapisan paling bawah dalam struktur sosial, mereka tetap dianggap bagian dari masyarakat Sunda dan memiliki hak-hak tertentu yang dijamin oleh kerajaan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Sunda juga mengenal peran punduh, atau kepala desa,
yang bertanggung jawab atas pemerintahan di tingkat lokal. Punduh berfungsi sebagai penghubung antara rakyat dan kerajaan, serta memastikan bahwa kebijakan-kebijakan kerajaan dijalankan dengan baik di wilayahnya. Selain punduh, terdapat juga kokolot, atau tetua adat yang dihormati karena pengetahuannya tentang tradisi dan adat istiadat. Kokolot memainkan peran penting dalam menjaga nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, serta memimpin upacara-upacara adat yang dianggap sakral oleh masyarakat. Di dalam sejarah Sunda, ada beberapa tokoh penting yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan masyarakat dan kebudayaan Sunda. Salah satu tokoh yang sangat terkenal adalah Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanagara. Purnawarman dikenal sebagai raja yang bijaksana dan visioner. Di bawah kepemimpinannya, Tarumanagara mengalami masa kejayaan, dengan pembangunan sistem irigasi yang canggih untuk meningkatkan produksi pertanian. Prasasti-prasasti peninggalan Purnawarman, seperti Prasasti Tugu, menjadi bukti kebesaran kerajaan ini dan peran Purnawarman dalam mensejahterakan rakyatnya. Setelah runtuhnya Tarumanagara, kerajaan Sunda muncul sebagai penerus peradaban di Tatar Sunda. Salah satu raja terbesar dari kerajaan Sunda adalah Raja Jayadewata, yang juga dikenal sebagai Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi adalah simbol kebesaran dan kejayaan kerajaan Sunda, dan di bawah pemerintahannya, ibu kota kerajaan dipindahkan ke Pakuan Pajajaran, yang kini dikenal sebagai Kota Bogor. Prabu Siliwangi terkenal karena kebijaksanaannya, upayanya dalam memperkuat pertahanan kerajaan, serta perhatiannya terhadap kesejahteraan rakyat. Kisah Prabu Siliwangi juga banyak diabadikan dalam cerita rakyat dan legenda, yang menggambarkan dirinya sebagai raja yang adil dan dekat dengan alam. Selain Prabu Siliwangi, tokoh lain yang penting dalam sejarah Sunda adalah Prabu Surawisesa, putra dari Prabu Siliwangi. Prabu Surawisesa memerintah pada masa yang penuh tantangan, di mana kerajaan Sunda harus menghadapi ancaman dari Kesultanan Demak dan Kesultanan Cirebon. Meskipun kerajaan Sunda akhirnya mengalami penurunan kekuasaan, Prabu Surawisesa tetap berusaha untuk menjaga kedaulatan kerajaannya dan melindungi rakyatnya dari serangan musuh. Pada masa penyebaran agama Islam di Tatar Sunda, muncul tokoh penting seperti Sunan Gunung Jati, yang memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati adalah salah satu dari Wali Songo yang berperan besar dalam menyebarkan agama Islam di Jawa Barat, khususnya di wilayah Cirebon dan Banten. Beliau berhasil membangun Kesultanan Cirebon dan menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Sunan Gunung Jati tidak hanya dikenal sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai pemimpin politik yang bijaksana, yang berhasil menyatukan masyarakat Sunda dalam naungan ajaran Islam. Selain para raja dan pemimpin agama, masyarakat Sunda juga memiliki tokoh-tokoh adat yang dihormati karena peran mereka dalam menjaga tradisi dan budaya Sunda. Salah satunya adalah Kian Santang, putra Prabu Siliwangi yang memeluk Islam dan kemudian dikenal sebagai salah satu penyebar agama Islam di Tatar Sunda. Kian Santang adalah contoh dari perpaduan antara nilai-nilai tradisional Sunda dengan ajaran Islam, yang mencerminkan proses akulturasi yang damai dan harmonis di wilayah ini. Seiring berjalannya waktu, struktur sosial masyarakat Sunda terus mengalami perubahan, terutama setelah masuknya penjajah Belanda pada abad ke-17. Kolonialisme membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan dan struktur sosial masyarakat Sunda. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam sistem kerajaan harus beradaptasi dengan sistem pemerintahan kolonial yang cenderung eksploitatif. Meskipun demikian, masyarakat Sunda tetap mempertahankan identitas mereka dan terus memperjuangkan hak-hak mereka di bawah kekuasaan penjajah. Pada masa pergerakan nasional, muncul tokoh-tokoh Sunda yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah Dewi Sartika, seorang tokoh pendidikan yang mendirikan sekolah untuk perempuan di Bandung. Dewi Sartika adalah simbol perjuangan masyarakat Sunda dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi kaum perempuan, dan kontribusinya dalam dunia pendidikan menjadi inspirasi bagi generasi-generasi selanjutnya. Selain Dewi Sartika, ada juga Oto Iskandardinata, seorang tokoh pergerakan nasional yang dikenal dengan julukan Si Jalak Harupat. Oto Iskandardinata adalah salah satu pemimpin penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan perannya dalam membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan masyarakat Sunda tidak dapat dilupakan. Beliau berjuang keras untuk menyatukan masyarakat Sunda dan mengajak mereka bergabung dalam perjuangan melawan penjajah. Dari masa prasejarah hingga masa kolonial, dari masa kerajaan hingga era modern,
Struktur sosial dan tokoh-tokoh penting dalam sejarah Sunda mencerminkan dinamika dan perjuangan masyarakat Sunda dalam menghadapi berbagai tantangan. Mereka tidak hanya mempertahankan identitas dan budaya mereka, tetapi juga berkontribusi dalam membangun Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Warisan sejarah dan budaya Sunda ini menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Jawa Barat. Nilai-nilai seperti Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh tetap menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, sementara kisah-kisah para leluhur dan tokoh-tokoh besar menjadi inspirasi bagi generasi muda Sunda untuk terus melestarikan dan mengembangkan kebudayaan mereka di tengah arus modernisasi.